setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve Bapak Ibu dan para sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Lay Spirit SMGM. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Romo Yohanes Kopung Tuan MSF. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Selamat jumpa para suster, Bapak Ibu, para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih. Mengawali renungan ini, saya akan membacakan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman dan sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, mengawali renungan ini, saya mencoba membagikan sebuah ilustrasi demikian. Setelah misa lingkungan di salah satu lingkungan, ketua lingkungan meminta pater yang memimpin misa untuk kembali memimpin doa makan. Namun pater tersebut mengatakan, supaya semuanya tidak tergantung pada imam, maka doa makan akan dipimpin oleh ketua lingkungan kita. Mendengar itu, ketua lingkungan langsung mengatakan, "Ah, Bapak Pater, jangan saya, yang lain saja." Ketua lingkungan kemudian meminta seorang prodiakon. Namun prodiakon juga menjawab, "Bapak, jangan saya, yang lain saja." Karena mungkin sudah lapar dan saling menunjuk, maka tiba-tiba seorang pemuda Flores memberanikan diri dan mengatakan, daripada saling menunjuk dan kita semua sudah lapar, maka saya yang memimpin doa makan. Doa makan sang pemuda Flores ini singkat, jelas, dan padat. Doanya demikian, "Ya Bapa, sekarang Engkau tahu bahwa dalam hal berdoa kami memang tidak bisa. Tetapi dalam hal makan, kami luar biasa. Amin." Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman dan sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, kita harus mengakui bahwa dalam pengalaman hidup harian kita selalu dikalahkan oleh keinginan dan kehendak kita sendiri untuk sesuatu yang baik bagi kemuliaan Allah, seperti memimpin doa. Sebagian di antara kita masih menunjuk orang lain untuk memimpin doa. Namun untuk urusan perut, untuk urusan lapar, kita selalu di barisan
paling depan. Kita tidak mampu menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan peristiwa Yesus dicobai oleh iblis ketika ia sedang berpuasa. Dan kalau kita membaca keseluruhan Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11 yang merupakan paralel dari bacaan Injil hari ini, bahwa Yesus dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Dan dalam 3 kali pencobaan itu, Yesus mampu mengalahkan iblis. 40 hari berpuasa, dan sebagai seorang yang sungguh-sungguh manusia, Yesus pasti lapar dan haus. Namun dia mampu mengalahkan iblis karena doa menjadi kekuatan Yesus. Melalui doa, Yesus menjadikan Allah dan kehendaknya sebagai pusat doa dan hidupnya. Melalui doa, Yesus menjadikan kuasa Allah yang merajai hidupnya dan menyerahkan seluruh kehendak dan keinginan pribadinya pada kehendak dan kuasa Allah. Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, termasuk pengorbanan kita untuk menahan lapar dan haus dalam masa puasa dan pantang, hendaknya bukan kekuatan pribadi kita yang diandalkan, melainkan kuasa dan kehendak Allah. Kita sering kali jatuh dalam dosa, walaupun sudah mengaku dosa berkali-kali. Entah dosa korupsi, entah dosa menggosipkan orang lain, menjelekkan dan memfitnah orang lain, menyebarkan berita hoax. Bukan pertama-tama karena ada kesempatan sehingga kita bisa berbuat dosa, melainkan karena kita tidak mau mengikuti dan mentaati kehendak Allah. Jika ketaatan pada kehendak Allah menjadi pusat hidup dan karya kita yang kita ungkapkan dalam doa, maka kita mampu mengontrol diri kita untuk tidak melakukan kesalahan. Seorang religius pun, entah imam, suster, dan biarawan-biarawati, bisa menyalahi kaum kemiskinan dan kemurnian ketika ketaatan pada kehendak Allah, ketika ketaatan pada kuasa Allah tidak lagi menjadi perisai hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, umat beriman dan sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, kita harus ingat bahwa berdoa karena kita beriman pada kuasa dan kehendak Allah, bukan karena kita memiliki kebutuhan. Doa adalah ungkapan iman akan kuasa dan kehendak Allah yang merajai kita. Demikian juga kemampuan kita untuk menjalani puasa dan pantang hendak mewartakan bahwa kemampuan itu pertama-tama bukan karena kuasa dan kehendak kita sendiri, melainkan karena kuasa dan kehendak Allah yang merajai kita, yang membawa kita pada pertobatan. Pertobatan sejati kita, entah dalam tutur kata dan perbuatan, menjadi pewartaan bahwa kita dalam segala hal selalu mengikuti dan mengandalkan kuasa serta kehendak Allah yang merupakan buah dari doa penuh iman dan puasa, yang menjadi makanan rohani kekuatan iman menjalani masa pantang dan puasa. Pertobatan kita adalah kesaksian iman bahwa hanya kuasa dan kehendak Allah
yang merajai kita, yang adalah buah dari doa dan pertobatan. Pertobatan kita adalah pewartaan iman bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Terima kasih kepada Romo Yohanes Kopong Tuan yang telah membawakan renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di Renungan Life Spirit SMGM edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat